ya apakah dia akan digugurkan ya statusnya sebagai tersangka atau seperti apa atau sebaliknya ya kita tunggu saja karena itu sudah masuk ranah penyidikan karena kan sudah ada 2 alat bukti ya biasanya begitu menjadikan orang tersangka dan itu sudah masuk ranah penyidikan. Berarti belum ada isu mau panja untuk belum. Pak Nasir, Pak, ini ada pejabat-pejabat judi online ini Pak Nasir yang belum diusut Pak. Pejabat-pejabat yang terduga kuat menikmati. Iya, jadi orang-orang yang terlibat secara langsung dengan judol ini harus dibenjolkan, ya. Kepalanya semuanya begitu. Ya. Jadi sangat miris kita lihat situasi ini. Nah karena itu mudah-mudahan penegak hukum bisa menuntaskan ini sampai ke akarnya. Jangan sampai kemudian ini senyap sebentar lalu nanti besar lagi dia. Jadi harus akarnya itu harus dicabut. Ya, kalau enggak dia akan tumbuh lagi. Ya, dia akan berbuah lagi. Ya kan, dan akan dinikmati oleh segelintir orang. Yang kita sayangkan justru pohon itu berbuah di tempat yang seharusnya tidak boleh ada pohon itu. Nah, apalagi kemarin kan di Kejagung kan bilang ada ribuan pegawai disebutnya hanya iseng nih Bang, main judol itu gimana Bang? Ya, jadi memang kita tidak melihat ya, memang kadang-kadang ada orang memanfaatkan HP seseorang, ya. Ada juga begitu. Ya kalau iseng ya nggak boleh, sebab itu judi, ya nggak boleh. Itu alasan itu nggak bisa kita terima, ya karena iseng, karena judi ya. Kalau iseng-iseng berhadiah, ya dalam arti yang positif nggak ada masalah. Ini kan tidak positif judi begitu, ya. Jadi menurut saya ya iseng-iseng itu ya nggak boleh juga, ya. Apapun lah alasannya nggak boleh. Karena judi online itu sudah menjadi kejahatan yang serius di Republik ini. Pak, ini UU KPK digugat ke MK, pasal yang diminta untuk dihapus itu kurang lebih yang mengatakan pejabat negara yang mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan negara rugi selama dia tidak menerima keuntungan secara langsung ini untuk dihapus. Sebenarnya pasal 2 dan 3 itu dibuat dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu bukan berarti kemudian pejabat itu tidak mandiri, ya tidak. Jadi kehati-hatian. Jadi pejabat KPA misalnya kuasa pengguna anggaran itu harus memastikan ya bahwa kebijakannya ini ya tidak menguntungkan orang lain. Kebijakan ini tidak punya celah untuk terjadinya korupsi. Jadi begitu sebenarnya. Memang betul pasal ini seperti pasal karet ya. Ya bisa direnggangkan, ya bisa diketatkan begitu. Oleh karena itu memang ya saya tentu menghormati kalau ada pihak yang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena memang pasal ini kadang ya sering membuat aparat itu pejabat itu menjadi takut gitu. Jadi salah satu penyebab silpa itu kelebihan anggaran yang tidak digunakan baik di pusat maupun di daerah-daerah itu karena ya pasal itu juga membuat itu. Sebenarnya ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Jadi undang-undang administrasi pemerintahan itu kami buat waktu itu dalam rangka untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan. Jadi lahirnya undang-undang itu hasil kunjungan kami ke daerah-daerah. Jadi bupati, wali kota, gubernur mengeluh karena kebijakan mereka itu berpotensi untuk dikriminalkan, dipersoalkan secara hukum. Ya. Sehingga dengan demikian kami hadirkan undang-undang administrasi pemerintahan. Jadi oleh karena itu menurut saya ya disinilah pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undang terkait dengan penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Jadi ya kita hormati mereka sudah uji materi, tapi memang sekali lagi pasal 2 dan 3 itu sangat ambigu sebenarnya. Nah karena itu diharapkan memang majelis hakim di Mahkamah Konstitusi bisa menilai apakah itu layak diterima. Kalau layak diterima lalu disidangkan, lalu diberi keputusan. Tapi sekali lagi memang bahwa pasal 2 dan 3 itu ya sering sekali ya menjadi jebakan Batman bagi katakanlah penyelenggara negara. Kalau menurut Bapak pasal itu harusnya